Untuk bergabung, yang lainnya yang belum bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan kali ini nih ya, saya Dr. Dian. Kemudian untuk pada kali ini saya akan mendapatkan tugas untuk memberikan kuliah modul 6.3 ya, ini ya. Atau 6 berapa ini? Pokoknya modul 6 ini jadi mengenai gangguan kulit pada lansia. Mungkin untuk bagian lain sudah ini juga ya, mendapatkan juga mungkin dari bagian saraf, kemudian penyakit dalam, dan juga fisiologi, dan juga mungkin yang lain sudah ada yang sudah diberikan kuliahnya. Dan dan apa untuk di kulit pun juga tidak ketinggalan juga ya. Jadi memang kita bahas sendiri. Jadi ada pembahasan sendiri mengenai gangguan kulit pada lansia gitu ya. Nah, ini apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ini ada 3 hal ya yang akan kita bahas, yaitu pertama dari yang jelas pasti apa aja sih yang terjadi perubahan kulitnya ya pada orang lansia itu gitu ya. Kemudian selain perubahan kulitnya pasti akan terjadi berbagai macam kelainan kulit pada lansia. Dan juga nanti yang terakhir kita juga akan membahas sedikit tentang perawatan dasar kulit pada lansia, yang jadi beberapa hal yang mungkin yang bisa kita ini ya, kita edukasikan atau mungkin kita sarankan untuk lansia untuk bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan kulit saat usia lansia tersebut gitu ya. Untuk pengertian dari lansia sendiri ya, jadi untuk menurut WHO itu dikategorikan menjadi 4 gitu ya. Jadi ada beberapa apa sih kategori tahun umur gitu ya. Jadi disebut sebagai usia pertengahan atau middle age itu yaitu sekitar umur 45 sampai 59 tahun. Kemudian akan disebut sebagai lanjut usia ataupun elderly itu yaitu usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian disebut juga sebagai lanjut usia tua ataupun old yaitu 75 sampai 90 tahun. Dan yang paling tua yaitu usia yang sangat tua atau very old yaitu lebih dari 90 tahun. Jadi ini adalah pembagian usia berdasarkan WHO. Di Indonesia sendiri yaitu berdasarkan Kemenkes itu kalau yang disebut sebagai lansia itu maka seseorang yang usianya itu sudah mencapai usia lebih dari 60 tahun ya. Jadi itu disebut sebagai lansia. Nah, dalam bidang kedokteran pun itu juga ada bidang tersendiri ya. Jadi disebut sebagai geriatri, di mana geriatri itu merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berkenaan dengan bisa diagnosis dan pengobatan ataupun hanya pengobatan kondisi dan gangguan yang terjadi pada lanjut usia. Nah, ini mungkin gambar yang bisa ini ya, perbandingan di sisi sebelah kiri itu adalah seseorang ketika pada saat usia dia muda, kemudian di sebelah kanan itu merupakan pada saat dia mengalami usia lanjut atau lanjut usia gitu ya. Ya, ini mungkin yang lebih gambar yang lebih jelas lagi ya. Jadi ada gradasi dari usia ini. Mungkin ada yang bisa ini mencoba untuk menjelaskan gambar ini. Ada yang mau ini mungkin bisa menyimpulkan kira-kira apa sih ini yang terjadi pada gambar ini apa gitu ya. Boleh silakan salah satu atau beberapa yang mau ini mencoba menjelaskan. Nggak ada yang mau ini menjawab. Siapa yang mau ini mencoba ini menjelaskan kira-kira gambar ini apa ini? Dari yang sebelah kiri, kemudian tengah, dan juga yang sebelah gambar yang kanan ini ada 3 gambar ini. Halo, ini ada pada mendengarkan atau enggak ya? Iya, dokter. Ya, silakan siapa yang mau ini mencoba ini apa kira-kira apa yang terjadi? Oke, dokter. Mungkin karena sudah
tua terjadi penipisan kulit. Kemudian jaringan kolagennya juga sudah eh, kurang seperti itu, ditambah dengan produksi minyaknya juga kurang. Jadi semakin lama semakin kering dan nampak berkerut. Gitu. Ya, benar ya. Jadi itu ya. Jadi ini adalah suatu gambar ya di mana ada gradasi usia gitu ya. Mungkin kalau kalian perhatikan mungkin yang sebelah paling kiri itu ya. Jadi masih itu merupakan gambar kondisi kulit pada saat orang itu masih muda gitu ya. Di situ di mana pada yang gambar sebelah kiri yang orang muda itu biasanya masih ini ya, kulitnya masih kencang, kemudian juga tidak ada kerutan-kerutan halusnya, kemudian juga ini ya, kulitnya halus seperti itu ya. Kemudian ketika bertambahnya usia, yaitu yang pada bagian tengah itu sudah menunjukkan adanya tanda-tanda penuaan ya, penuaan yang mungkin tahap masih ya bisa dikatakan tahap awal maupun tahap sedang atau menengah gitu ya. Di situ sudah mulai muncul adanya kerutan-kerutan halus, kemudian juga mungkin kulitnya udah mulai kasar gitu ya dan juga udah mulai kendor gitu ya. Sedangkan pada gambar yang sebelah ini sebelah kanan itu sudah gambaran seseorang itu sudah mengalami yang usia yang tua ataupun mengalami penuaan gitu ya. Di situ di mana tampak ini ya tekstur kulitnya sudah mulai tidak rata lagi, kemudian kasar, kulitnya juga kendor gitu ya. Terdapat garis-garis lipatan-lipatan kulit dan juga yang kalian perhatikan juga ini ya, rambutnya pun juga sudah berubah. Dari yang tadinya ada berwarna coklat kemudian agak campur yang tengah itu agak ada putih-putihnya, kemudian yang sebelah kiri itu yang sebelah kanan itu rambutnya sudah mulai putih gitu ya. Jadi memang ada beberapa perubahan ini ya struktur gitu ya. Oke, di sini mungkin bisa secara gambaran kasar ya, mungkin ada dua gambar di sini, yaitu yang gambar sebelah kiri dan gambar sebelah yang kanan gitu ya. Jadi kalau untuk gambar yang sebelah kiri itu, jadi ini ya terlihat ada perbedaan di mana jaringan kulit yang muda dan juga jaringan kulit yang tua itu ada perubahan struktur gitu ya. Ini mungkin secara ini ya, secara garis besarnya. Nanti mungkin untuk yang mendetailnya mungkin akan dijelaskan di belakang gitu ya. Jadi bisa kalian perhatikan pada jaringan kulit yang muda itu bagian epidermisnya itu dia masih tersusun ini ya kompak ataupun beraturan dan rata itu ya. Kemudian membrana basalisnya pun juga dia masih utuh gitu ya, masih apa intak gitu ya. Sehingga dia bisa ini ya kayak menjaga kekuatan struktur juga itu. Kemudian di bagian dermis juga terlihat itu gambaran yang seperti bintang-bintang itu menunjukkan ini ya, jadi sel-sel fibroblast, di mana sel-sel fibroblast ini yaitu sel yang menghasilkan kolagen gitu ya, dan juga matrik ekstraseluler. Ya, jadi sehingga ketika pada saat usia muda itu, karena itu masih bagus, sehingga susunannya itu masih beraturan dan juga terlihat apa ya, jadi kulit itu akan lebih kencang dan juga terlihat lebih sehat seperti itu ya. Kalian bandingkan di bagian yang jaringan yang sudah tua, di mana pada bagian epidermisnya itu sudah mulai ada yang berubah warnanya. Yang merah-merah itu diandaikan bahwa sel keratinositnya itu sudah mengalami senescen ataupun penuaan, gitu ya. Jadi selnya itu sudah menua, kemudian juga dia sudah istilahnya apa ya, diferensiasi selnya juga sudah berkurang juga, sehingga bisa mengakibatkan gangguan pada barrier kulit, gitu ya, seperti itu. Kemudian pada bagian membrana basalis juga kalian perhatikan di situ sudah tidak utuh, tidak berupa garis itu ya. Jadi sudah ada beberapa yang mengalami pecah-pecah seperti itu. Jadi untuk ini ya kayak penyangganya itu antara yang menghubungkan antara epidermis dan juga dermis itu sudah berkurang juga seperti itu. Kemudian pada bagian dermis, di dermis juga yang tadinya sel fibroblasnya itu warnanya yang hijau muda seperti yang di atas tadi itu berubah menjadi senescent juga ataupun mengalami penuaan gitu ya. Jadi sehingga pastinya akan ketika sudah menua pasti produksi dari kolagennya pun juga akan berkurang gitu ya. Di situ juga akan jadi sel-sel fibroblas yang sudah mengalami penuaan itu pun juga ini juga apa meningkatkan juga atau mengakibatkan dia melepaskan berbagai macam enzim-enzim yang mengakibatkan degradasi dari kolagen dan juga beberapa sitokin-sitokin proinflamasi ya sehingga di situ biasanya akan mengakibatkan sel-sel kolagennya itu akan menjadi rusak kemudian juga
pada akhirnya pasti akan mengganggu struktur ataupun kekencangan dari kulit itu sendiri, gitu ya. Kemudian pada bagian yang gambar yang sebelah kanan itu digambarkan secara histologis itu ya. Kalau yang tadi yang sebelah kiri itu tadi secara strukturnya, kalau yang ini secara histologisnya, gitu ya. Jadi kalau yang secara histologis pun juga pasti akan mengalami perubahan juga, gitu ya. Pada kulit yang muda, kalian perhatikan di situ ya. Jadi di situ sel epidermisnya itu dia masih tebal gitu ya, masih tebal. Dalam artian mungkin untuk diferensiasi selnya atau turnover epidermisnya itu sudah masih ini berjalan dengan normal gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian mengingat atau mereview lagi kuliah dasar kulit yang mungkin pada modul 4 ya, kayaknya itu dulu pernah saya jelaskan juga. Jadi kan diferensiasi sel dari kulit kan berasal dari awalnya dari yang sel basalis. Kemudian dia akan berubah menjadi sel menjadi yang stratum yang spinosum, kemudian stratum granulosum, kemudian lucidum dan juga yang corneum gitu ya. Jadi dari bawah ke atas. Nah, kalau yang pada usia muda itu masih bagus gitu ya, tapi ketika yang sudah tua itu biasanya diferensiasi sel dari epidermis itu sudah berkurang ya. Jadi dan juga akan ini, jadi fungsi dia sebagai proteksi, kemudian sebagai barrier kulit juga pasti akan berkurang juga gitu ya. Kemudian pada bagian membrana basalis juga sama. Ini yang pada bagian muda kan itu masih tersusun yang ini ya, dia masih bergelombang, kemudian juga dia sehingga memungkinkan ini memperluas area kontak antara epidermis dan juga yang dermis. Bandingkan dengan yang usia yang tua, gitu ya. Pada usia tua itu membrana basalisnya dia sudah datar gitu ya. Jadi dia sudah memungkinkan jadinya ikatan antar selnya itu menjadi lebih lemah gitu ya. Kemudian pada bagian dermis juga akan terjadi perubahan juga gitu ya. Pada usia muda di situ masih banyak fibroblasnya, masih kayak kolagen, elastin gitu ya. Jadi untuk kelenturan kulit itu masih terjaga gitu ya. Coba kalian bandingkan pada kulit yang tua itu di situ serat-seratnya itu sudah tidak ini ya, sudah tidak beraturan, sudah mengalami fragmentasi gitu ya. Sehingga nanti juga elastisitas pasti akan berkurang gitu ya. Kemudian juga ini biasanya kalau ini jadi pada bagian begitu yang diferensiasinya pun juga biasanya akan mengalami penurunan juga pada usia yang tua. Ya, ini antara gambarnya seperti ini. Jadi nanti mungkin bisa dipahami lagi itu ya. Nah, untuk proses penuaan kulit sendiri ini dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada penuaan intrinsik dan juga penuaan yang ekstrinsik. Kalau untuk yang penuaan atau intrinsik yang aging ini, ataupun disebut sebagai chronological aging dan atau natural aging ini, biasanya memang proses penuaan yang dialami secara normal gitu ya. Jadi memang biasanya akan dialami oleh semua orang gitu ya. Kemudian biasanya ini akan tampak pada area-area yang tidak terpapar oleh matahari secara langsung ya. Biasanya pada area-area mungkin yang tertutup baju itu biasanya seseorang itu apabila mengalami penuaan itu disitulah yang disebut sebagai proses penuaan yang intrinsik gitu ya. Sedangkan pada extrinsic aging ini biasanya area-area yang biasanya memang yang terbuka ataupun yang lebih cepat terjadi karena faktor-faktor eksternal. Ya, biasanya mungkin karena paparan sinar matahari, kemudian karena polusi udara, karena rokok kayak gitu, dan juga kemungkinan bisa karena alkohol dan juga nutrisi yang buruk. Kemudian kita bahas ini ya. Berikutnya akan kita bahas dari berlapis-lapis ya, dari epidermis, kemudian dermis, apa aja yang terjadi pada lansia, gitu ya. Di sini di epidermis, kita mulai dari epidermis ya. Di epidermis seperti yang tadi mungkin sudah saya jelaskan di depan secara singkat ya. Jadi pada sel basal itu sudah menjadi lebih sedikit, kemudian juga pasti akan mengalami pelambatan proses perbaikan sel dan juga penurunan retirage ya. Sehingga di sini juga akan mudah lagi akan terjadi pemisahan antar lapisan kulit. Nah, di sini biasanya ketika ada celah-celah ataupun ada pemisahan antara lapisan kulit ini akan memungkinkan berbagai macam faktor dari luar ya, entah itu apa sih, entah itu infeksi dari entah itu bakteri, jamur ataupun berbagai macam mikroorganisme akan bisa masuk dalam kulit sehingga akan mengakibatkan terjadinya infeksi. Kemudian berikutnya lagi pada sel melanosit ya, jadi sel yang menghasilkan pigmen ataupun melanin ini juga berkurang ya, sehingga akibatnya apa? Jadi akibatnya ketika melaninnya itu berkurang, maka pelindungan terhadap sinar matahari atau sinar UV itu juga pasti berkurang.
Sehingga biasanya ketika apa pada usia penuh itu biasanya akan terjadi pigmentasi yang tidak merata. Ya, kadang ada beberapa area yang mungkin mengalami bercak-bercak coklat ataupun dark spot gitu ya. Jadi entah itu bisa di wajah ataupun mungkin di bagian area tubuh yang lain itu bisa mengalami pigmentasi yang tidak merata. Kemudian pada kalau kalian ingat lagi ya, di dalam kulit pun juga terdapat sel Langerhans gitu ya. Di sini sel Langerhans ini dia berfungsi sebagai untuk sebagai ini ya, untuk respon imun gitu ya. Jadi ketika sel Langerhansnya ini turun, pasti juga respon imun kulit juga akan menurun juga gitu ya. Jadi nanti juga pasti ketika apa produk berbagai macam produksi dari mediator inflamasi dan juga sitokin juga pasti akan juga berkurang gitu ya. Kemudian selain itu juga akan terjadi juga kerusakan pada struktur dari inti sel dari keratinosit juga. Di sini biasanya mungkin ini apa? Jadi inti selnya itu dia akan mengalami perubahan kecepatan proliferasi sel ya, sehingga akan timbul perubahan ataupun pertumbuhan yang abnormal. Jadi kadang ada kayak muncul kayak kutil-kutil kecil gitu ya, atau bintik-bintik kehitaman yang bisa muncul yang disebut sebagai keratosis seboroik, dan juga bisa juga lesi-lesi kulit yang berupa papilomatosa. Kemudian yang berikutnya yaitu pada bagian dermis atau kulit yang bagian bawah itu juga mengalami pengurangan juga, baik itu dari volumenya gitu ya, dan juga dari jumlah selnya ya. Sehingga ketika volumenya itu berkurang dan juga mungkin selnya juga berkurang juga, itu juga pasti masih akan seseorang itu atau lansia itu akan rentan terhadap penurunan dari termoregulasi dan juga absorpsi kulit terhadap zat-zat yang topikal gitu ya. Selain itu pada dermis kan itu di situ kan terdapat berbagai macam serabut-serabut elastin dan juga kolagen itu ya. Di situ juga pasti akan terjadi penghancuran ataupun degradasi yang lebih meningkat gitu ya, sehingga turgor kulitnya akan menghilang. Jadi makanya kulitnya akan menjadi lebih kendor gitu ya. Selain itu juga vaskularisasi juga pasti akan menurun ya. Kemudian hasilnya makanya kan ini berbagai orang-orang lansia itu biasanya ini ya penampakannya atau terlihat wajahnya itu lebih ataupun kulitnya itu lebih pucat ya karena dia vaskularisasinya sudah mulai berkurang. Selain itu juga biasanya juga tidak mampu untuk melakukan termoregulasi. Jadi kadang kalau misalnya ada perubahan suhu entah itu dingin atau panas, responnya itu tidak begitu ini ya baik gitu sih itu. Nah ini di sini mungkin akan kita bahas karena yang paling besar itu kalau dermis itu adalah ada sebetulnya itu yang kolagen. Jadi kolagen ini berkontribusi sekitar mungkin 70% ya dari massa kering kulit. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada kolagen, pasti akan bisa menimbulkan manifestasi berupa adanya wrinkle ataupun kerutan, kemudian elastisitas berkurang juga, dan juga akan mengalami sagging ataupun kulit itu akan menjadi kendor. Gitu ya. Jadi di dalam kulit itu ada dua regulator utama ya pada pembentukan kolagen oleh sel fibroblast, yaitu adanya TGF-beta atau Transforming Growth Factor dan juga aktivator protein 1 atau AP1. Nah, yang TGF-beta ini dia merupakan sitokin yang merangsang produksi kolagen. Kalaupun yang AP1 ini kebalikannya. Jadi dia yang mendegradasi ataupun menghambat produksi kolagen dan juga dia merangsang untuk pemecahan kolagen. Ya, jadi ini biasanya ketika tidak seimbang pasti akan terjadi perubahan struktur gitu ya, seperti itu. Biasanya pada penuaan intrinsik itu berperan pada penurunan dari TGF-beta dan juga akan mengakibatkan akumulasi dari reaktif oksigen spesies atau ROS. Sedangkan pada penuaan ekstrinsik yang biasanya karena radiasi sinar UV ini juga biasanya bisa meningkatkan juga ROS-nya ini gitu ya. Kemudian ROS tersebut baik itu yang dari penuaan intrinsik maupun yang dari ekstrinsik itu biasanya akan memicu serangkaian reaksi molekuler ya sehingga akan meningkatkan pembentukan dari AP1. Nah, nanti AP1 ini dia akan menstimulasi enzim matriks metaloproteinase atau MMP ini yang berperan pada proses degradasi kolagen. Nah, jadi ROS bersama dengan AP1 ini dia sama-sama dia menghambat sintesis kolagen yaitu dengan menghambat reseptor tipe 2 dari TGF-beta. Jadi intinya pokoknya ini ya, jadi serangkaian proses tersebut itu sebenarnya pada usia lansia itu terjadi pemecahan kolagen yang meningkat gitu ya. Sedangkan produksi kolagennya itu dia menurun.
Nah, di sini makanya ini yang sebagai patofisiologi yaitu dari penuaan kulit gitu ya. Jadi yang kolagennya dia menurun, tapi dia pemecahan kolagennya itu dia meningkat gitu ya. Jadi itu untuk patofisiologinya. Pada jaringan subkutis atau pada jaringan lemaknya ini juga mengalami pengurangan lapisan juga gitu ya. Jadi mengalami penipisan. Biasanya ketika subkutisnya itu berkurang, maka efeknya jadinya terus kulitnya itu akan menjadi kendor ya. Atau kelihatan kayak ada saggingnya gitu ya. Jadi menggantung atau menggelambir seperti itu. Kemudian juga biasanya ini, jadi kan lemak itu kan lemak subkutis itu sebagai insulator dan juga peredam gitu ya. Sehingga ini juga mengalami penurunan fungsi dari termoregulasi juga. Nah, biasanya pada beberapa orang-orang lansia itu ya dia juga mengalami juga akumulasi pada beberapa area di tubuh ya seringnya pada bagian abdomen ya makanya timbul ini jadi apa perutnya jadi kelihatan lebih buncit ataupun lebih besar seperti itu ya. Selain tadi pada epidermis, kemudian dermis dan juga pada subkutis, pada adnexal kulit juga mengalami perubahan juga itu ya. Jadi pada rambut ini biasanya folikel rambutnya juga akan berkurang, kemudian juga rambutnya mulai menipis juga. Dan juga tadi yang seperti tadi kepada gambar tadi ya, jadi akan terjadi perubahan warna rambut juga. Mungkin kalau orang Indonesia tadinya mungkin warnanya gelap ataupun warna hitam, dia akan lama-lama akan menjadi mengakibatkan warnanya menjadi putih keabu-abuan gitu ya. Jadi gini karena hilangnya melanosit yang mengambil. Jadi sel melanin yang ada di rambut itu sudah berkurang ataupun sudah tidak menghasilkan lagi gitu ya. Kemudian pada kuku juga mengalami perubahan juga itu ya. Jadi pertumbuhannya lebih lambat, kemudian juga jadi apa lebih rapuh gitu ya. Jadi kadang sok gampang patah kukunya, kemudian juga tidak berkilau seperti pada saat muda lagi. Gitu ya. Kemudian pada saraf sensorik juga ini juga biasanya akan mengalami penurunan juga gitu ya. Jadi pada korpus Pacini yang merupakan sensasi tekan dan juga korpus Meissner yang sentuhan ini dia berkurang atau menurun fungsinya sehingga akibatnya dia menurunkan ambang rasa nyeri ya jadi kadang mungkin orang yang sudah sepuh atau udah lansia itu biasanya ketika mungkin ini ya ketika dia menginjak kakinya itu tidak menggunakan alas kaki kemudian menginjak apa sih mungkin sesuatu benda yang tajam yaitu entah itu kerikil yang kecil yang tajam ataupun mungkin karena paku itu kadang sok tidak terasa. Bisa juga ketika mungkin pada ibu-ibu yang sudah lansia juga, ketika memasak juga kadang dia tidak ini, apa nggak sengaja memegang ini ya, panci yang panas, tahu-tahu sudah melepuh gitu, karena mungkin dia sudah berkurang untuk sensoriknya ini gitu ya. Kemudian juga pada kelenjar keringat juga ini juga berkurang juga, sehingga kulitnya akan mengakibatkan lebih kering gitu ya. Pada kelenjar apocrine juga berkurang, sehingga paling nggak mungkin sekitar 70%. Kemudian pada kelenjar sebasia juga berkurang juga, sehingga akibatnya juga kulitnya akan menjadi kering juga. Beberapa orang juga akan bisa mengalami hipertrofi maupun hiperplasia dari kelenjar sebasea. Kemudian berikutnya akan kita bahas beberapa kelainan yang bisa terjadi pada lansia gitu ya. Yang pertama pasti yang paling sering ini ya, yang sering dialami itu yaitu kulit itu akan menjadi kering dan juga gatal. Di sini ketika mungkin bisa kalian perhatikan di gambar tersebut ya, di situ pasti bisa kalian bayangkan di situ kalau pasti kulitnya itu akan kehilangan ini ya, mengalami berbagai macam kehilangan lemak-lemak yang ada di kulit gitu ya, sehingga kulitnya itu akan menjadi lebih kering gitu ya. Padahal fungsi lipid ataupun lemak di dalam kulit itu dia sebenarnya penting untuk menahan air dan juga untuk mencegah TEWL atau transepidermal water loss. Nah, gitu ya. Jadi ketika kulit itu sudah kehilangan lemak-lemaknya gitu ya, jadi sudah tidak bisa menahan lagi penguapan yang berasal dari kulit seperti itu. Kemudian berikutnya lagi juga ini sel-sel korneasnya itu baik itu jumlah maupun ukurannya juga mengalami peningkatan dan juga ini apa turnover epidermisnya atau perubahan diferensiasi selnya yang dari sel basal kemudian menjadi stratum yang korneum itu juga mengalami penurunan juga dan juga berbagai macam faktor-faktor pelembab yang alami itu juga berkurang juga sehingga kemampuan untuk menahan jumlah air pada kulit juga berkurang juga gitu ya. Yang pasti efeknya pasti akan menjadi kulitnya menjadi kering dan juga akan gatal. Selain itu juga aktivitas dari kelenjar minyak juga berkurang juga
Nah, biasanya ketika seseorang lansia itu mengalami kulit yang kering dan gatal, ini juga bisa menjadi penanda adanya penyakit di bagian lain ya. Contohnya seperti mungkin ada kelainan di ginjalnya ataupun di livernya ataupun bahkan bisa juga pada penderita diabetes gitu ya. Ini yang paling sering ya, kulit kering dan juga gatal. Berikutnya lagi, ya biasanya kalau untuk gatal itu biasanya memang ini ya kebiasaan kalau orang tua itu, misal kalau dia mengalami gatal pasti akan menggaruk gitu ya. Nah, akibatnya apa? Ketika pasien tersebut kok lansia tersebut menggaruknya terlalu bersemangat gitu ya. Kadang bahkan beberapa lansia itu kadang bisa menggaruk dengan benda-benda yang tajam ya. Contohnya mungkin seperti kayak sisir atau mungkin kadang bagian ujung dari penggaris kan lumayan tajam ya. Jadi itu kadang sok dipakai untuk menggaruk-garuk ya sehingga akibatnya menjadi luka-luka ya. Kemudian apabila lukanya itu kebetulan kok ternyata ini ya menjadi pintu masuknya adanya infeksi bakteri akan timbul infeksi sekunder gitu ya seperti itu. Nah, jadi beberapa pasien kadang saya dapatkan pasti ada ini ya. Jadi polanya itu kadang sok ini garukan-garukan yang tidak beraturan. Kadang ada juga yang mungkin dia menggaruk-garukkan, menggosok-gosokkan punggungnya itu kadang di pinggiran pintu. Karena kan pintu kan itu kan atau tembok itu kan tajam ya. Jadi kadang sok digosok-gosok di situ. Jadi memang kadang itu berbagai macam ini ya cara orang tua itu atau lansia itu untuk menggaruk. Biasanya kalau eh, jadi bisa kita simpulkan mungkin ya secara umum kalau pada lansia itu keluhan gatal itu mungkin bisa terjadi karena barrier epidermis itu sudah mulai berkurang ya dan juga sistem imunnya itu sudah mulai berkurang juga dan juga terjadi neurodegeneratif ya. Ketika terjadi neurodegeneratif pada sistem saraf pusat ataupun perifer ya, ini biasanya ada kayak distorsi persepsi ini ya, saraf sensorisnya gitu ya. Jadi kadang ketika saya bertemu pasien gitu ya, pasien itu menjelaskan ke saya kalau kadang dok ini saya gatal-gatal, rasanya itu seperti sampai ada kayak hewan yang merambat gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Jadi memang itu kadang kalau udah sepuh atau udah lansia itu kadang dia bisa ini ya, ya itu kan ada distorsi persepsi tadi. Jadi makanya dia bisa mengatakan seakan-akan ada kayak hewan yang merayap atau mungkin ada yang sesuatu di dalam kulitnya. Padahal sebenarnya ya tidak ada. Itu sebenarnya karena gangguan saraf sensoriknya aja itu seperti itu. Makanya kadang mungkin perlu beberapa obat-obat yang mungkin kadang sering ketika misalnya dengan pengobatan pemberian antihistamin biasa kok tidak membaik, kadang saya konsulkan ke bagian saraf ya untuk ini ya mungkin mengurangi gejala dari gangguan persepsi tersebut. Itu ya. Jadi kadang menggunakan istilah-istilahnya seperti kayak ada hewan yang merayap ataupun ada kayak yang bergerak di dalam kulit seperti itu. Nih. Kemudian yang kelainan yang berikutnya yang bisa timbul yaitu biasanya yang paling sering yaitu timbul keriput gitu ya. Jadi biasanya itu akan lebih cepat tampak keriput itu apabila seseorang itu lebih sering terpapar oleh sinar UV ya. Biasanya pada orang-orang yang mungkin pekerjaannya mungkin seperti kayak mungkin petani ataupun nelayan ya yang mungkin sering terpapar oleh sinar UV kayak itu biasanya akan lebih kelihatan cepat ini ya tampak keriputnya seperti itu ya. Karena di situ akan ini biasanya kan ini ya mereka ketika mungkin apa bekerja seperti itu dia tidak menggunakan pelindungan seperti kayak tabir surya sehingga biasanya sinar UV ini akan meningkatkan degradasi dari kolagen dan juga menurunkan pembentukan dari kolagen ya akibatnya pasti kulitnya akan menjadi kendor berkerut dan juga akan timbul keriput. Selain keriput juga ini apa pada usia tua itu akan garis-garis ekspresi wajahnya itu jadi terlihat lebih jelas ya. Jadi seperti pada gambar tersebut mungkin bisa kalian perhatikan ya. Jadi pada apa itu sudah kelihatan kehilangan elastisitasnya sehingga tampak garis-garis tersebut. Biasanya kalau pada bagian dahi itu akan bukan garisnya itu berupa garis yang horizontal. Kalau yang di atas hidung itu dia vertikal itu ya. Kemudian ada juga yang garis-garis yang di sekitar nasolabial fold ya. Jadi kelihatan apa? Ada tekuan di sekitar ini ya antara hidung dan juga bibirnya itu. Jadi memang itu biasanya akan terlihat lebih jelas gitu ya. Berikutnya lagi pasti hubungannya dengan berbagai macam tumor dan juga kanker kulit gitu ya. Di sini bisa terjadi timbul
tumor yang jinak, kemudian juga lesi prakanker maupun kanker kulit. Ya, biasanya kalau untuk yang contohnya kalau untuk yang paling sering kalau yang tumor jinak itu yaitu yang keratosis seborrheic ya. Jadi pada beberapa lansia itu biasanya timbul bintik-bintik kecoklatan ya, seringnya di wajah, kemudian kadang di leher, bisa juga bagian dada ataupun bagian punggung gitu ya. Kadang bisa tumbuh keratosis seborrheic ini. Ini masuk dalam tumor yang jinak. Ada juga beberapa lesi-lesi yang prakanker di mana mungkin secara histologi sudah mengalami ini ya, kayak perubahan struktur sel, tapi dia belum mengalami keganasan. Nah, nanti biasanya kalau untuk yang disebut sebagai lesi prakanker. Kalau untuk lesi prakanker ini nanti kadang ini apabila istilahnya apa ya, ada pemicunya terus-menerus, maka dia akan bisa berubah menjadi keganasan. Di sini yang saya contohkan yaitu yang Bowen disease ya. Ini untuk lesi yang prakanker. Kemudian kalau yang untuk yang gambaran contoh yang kanker kulit ataupun yang ganas itu, yaitu yang saya gambarkan di sini ada melanoma maligna. Meskipun juga ada gambar yang lain ya, contohnya mungkin seperti karsinoma sel basal dan juga karsinoma sel squamosa juga bisa muncul ya. Yang jelas biasanya tumor-tumor ataupun kanker kulit ini akan bisa diderita oleh seseorang mulai usia 40 sampai 50 tahun gitu ya. Biasanya pada usia-usia ya mulai usia-usia lanjut gitu ya seperti itu. Berikutnya yaitu yang dark spot ya, tadi sudah sempat saya bahas di depan juga. Jadi kadang pada lansia itu juga bisa muncul juga beberapa bercak kecoklatan yang disebut sebagai dark spot. Itu bisa muncul di area-area yang mungkin sering terpapar oleh sinar matahari ya. Contohnya mungkin bagian wajah ya, kemudian bagian tangan dan juga bagian lengan. Ya, jadi kadang nanti bisa kadang ini hampir mirip dengan melasma, tapi mungkin bisa berbeda. Kalau dark spot itu biasanya dia eh, ini ya tidak beraturan dan juga tidak simetris. Kalau untuk yang melasma biasanya dia lebih simetris dan juga lebih sering karena pengaruh hormonal. Kalau yang ini biasanya memang dia kalau yang dark spot ini biasanya memang dia karena kerusakan karena ini ya paparan dari sinar UV. Tapi kalau yang untuk yang melasma biasanya dia lebih karena dia disebabkan karena pengaruh hormonal. Berikutnya lagi yaitu yang paling sering itu bisa timbul ulcus decubitus. Ya, yang jelas pasti ini terjadi pada orang-orang dengan tirah baring yang lama. Gitu ya. Jadi biasanya pada usia-usia yang lansia yang mungkin mengalami gangguan seperti stroke, kemudian juga mungkin penyakit-penyakit metabolik yang lainnya yang sampai mengakibatkan gangguan dalam motoriknya gitu ya. Jadi pasien itu sudah mungkin sudah tidak bisa ini ya, mobilisasi ataupun berjalan seperti itu biasanya bisa timbul ulkus decubitus ini ya biasanya pada area-area yang banyak mengalami tekanan gitu ya. Jadi ketika apa eh, kulit itu apabila dia tidak mengalami mobilisasi ataupun perubahan ini karena tekanan yang lama itu mengakibatkan gangguan mikrosirkulasi ya. Jadi biasanya gangguan vaskularnya akan terganggu, kemudian oksigen dan juga nutrisi yang harusnya sampai ke kulit itu jadi terhambat juga. Akibatnya apa? Ketika oksigennya ataupun nutrisinya itu mengalami gangguan tidak sampai kepada jaringan kulit, maka kulit akan mengalami kekurangan nutrisi ataupun oksigen sehingga menimbulkan jaringan yang mati ataupun mengalami nekrosis ataupun jadi ulkus ini ya lama-lama seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa area, gambar ini area-area yang mungkin bisa ini ya, yang sering timbul ulkus decubitus. Pada bagian yang kiri itu apabila yang atas sendiri itu ya, itu semisal yang untuk yang tirah baring ya. Atas sendiri itu misalnya orang itu dia posisinya itu lebih sering untuk yang tidur telentang ya. Maka akan bisa timbul berbagai macam ulkus itu bisa di bagian oksipital, skapula, vertebra, terutama pada bagian lumbus sakral. Itu yang paling sering di situ dan juga pada bagian calcaneus. Ini yang paling sering timbul adanya ulkus decubitus pada pasien yang dia tidurnya itu telentang. Kalau pada pasien yang mungkin tidurnya dia posisi tidurnya itu tengkurap, yang paling sering itu biasanya pada bagian frontal ya, os frontal, kemudian mandibula, bisa humerus, sternum, dan juga tuberus pelvis ya, patella dan juga pada tibia. Kalau pada posisi miring itu bisa skapula, pada tulang-tulang iganya ya,
kemudian pada iliac crest, kemudian juga trochanter major ya dari femur, kemudian juga bisa juga lateral dari lutut ini ya, bisa juga pada lateral malleolus dan juga medial malleolus. Ya, ini beberapa apa area-area yang mungkin ini ya banyak mengalami tekanan. Kalau pada gambar yang sebelah kanan itu kalau posisinya itu pasien ini tuh duduk ya, jadi pada posisi duduk pun juga bisa mengalami juga ulcus decubitus ya, terutama mungkin pada bagian ini yang sering mungkin pada bagian pantat ini ya, karena mungkin lebih posisinya lebih untuk sering untuk duduk gitu ya. Kemudian ini ada beberapa derajat ataupun klasifikasi dari ulcus decubitus ya. Jadi ada 4 grade. Yang derajat pertama yaitu biasanya baru berupa warna eritem ya. Jadi kulit kulitnya itu masih utuh. Dia udah mulai ada perubahan warna di kulitnya gitu ya. Jadi sudah mulai tampak eritem. Kemudian kalau ditekan itu tidak menghilang. Nah, kadang juga mulai ini terasa agak hangat ataupun panas itu ya suhu kulitnya itu. Kemudian memasuki derajat yang kedua, itu ya apabila tidak segera ditangani maka akan bisa beralih ke derajat yang kedua. Kalau yang derajat kedua ini biasanya sudah mulai kehilangan sebagian ketebalan kulit ya, sehingga yang di sini yang terkena itu bagian epidermis dan juga bagian dermis. Ya, kadang sudah mulai timbul ada luka yang terbuka, kadang disertai dengan lepuh ataupun timbul kayak cairan berisi kemerahan ataupun ada kalau pasien kadang bisa merasakan rasa nyeri juga ini ya. Ini yang derajat 2. Untuk derajat 3 ini lebih dalam lagi ya, jadi sudah sampai ke bagian sukutis ya. Kadang sok terlihat ini ada lemak-lemak di sekelilingnya itu ya, agak warna kekuningan gitu ya. Tapi di sini kalau yang ketiga ini belum sampai ke bagian otot maupun tulang. Jadi belum kelihatan otot dan juga tulangnya gitu ya. Grade yang paling berat yaitu yang grade 4. Ini yang paling dalam gitu ya. Jadi ini sudah ini ya ukuran itu sudah mengenai seluruh ketebalan kulit ya. Bahkan sampai sudah bisa meluas sampai otot bahkan sampai ke tulang ya, kadang sampai bisa kelihatan tulangnya gitu ya. Nah, di sini biasanya untuk jaringan nekrotiknya ini membentuk terowongan ataupun lubang ya. Jadi kayak mungkin kalau bahasa Jawanya kayak growong gitu ya, kayak lubang gitu, seperti itu. Berikutnya lagi yaitu kelainan yang bisa timbul yaitu adanya purpura atau ini perdarahan di dalam kulit. Ya, ini sebenarnya kalau purpura ini seperti peteki gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau misalnya apa, kalau perdarahannya itu kecil disebut sebagai peteki gitu ya. Jadi misalnya kalau diameternya antara 0,5 sampai 1 cm itu bisa kita sebut sebagai purpura ini gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya lebih besar lagi bisa kita sebut sebagai ekimosis ya. Jadi untuk gambar yang mungkin yang bawah yang agak udah keunguan itu kita sebut sebagai ekimosis gitu ya. Biasanya ini disebabkan karena berbagai hal. Contohnya seperti jumlah trombositnya sudah menurun ataupun trombositopeni gitu ya. Kemudian juga kelainan dari trombosit ya, karena vaskularnya itu atau pembuluh darahnya itu rapuh ya. Dia sehingga dia ini ya ataupun defek vaskular ya. Jadi entah itu karena kegesek sedikit ataupun mungkin kegaruk aja kadang sok bisa timbul purpura ini. Entah itu trauma yang ringan gitu aja udah bisa bentuk muncul ini ya purpura. Nah, kadang beberapa lansia itu kan juga ini ya, konsumsi berbagai macam obat-obatan yang bisa mengakibatkan trombositopeni ya. Contohnya bisa karena golongan yang penisilin, kemudian golongan kina, quinidin, kemudian diuretik, kemudian metildopa dan juga heparin. Kadang beberapa pasien pun juga yang ini ya mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti tromboaspilat gitu ya, juga itu juga bisa ini jadi lebih apa mudah untuk mengalami purpura ini juga gitu ya. Jadi kadang kadang ini ya so tahu-tahu muncul ya entah padahal nggak ini apa nggak kebentur ataupun nggak ini tapi ya ini karena rapuh jadi sehingga dia sudah bisa menimbulkan perdarahan di bawah kulit. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu adanya ini sebenarnya nama lainnya itu dermatitis stasis ya atau chronic venous insufficiency. Jadi di sini karena adanya inkompetensi dari katup jantung, jadi aliran darah kembali balik ke jantung itu tidak sempurna sehingga terjadi penimbunan ataupun vena di bawah ya, di bagian distal gitu ya.
Biasanya akibatnya ini bisa karena berdiri lama, karena keturunan dan juga adanya trombosis dari vena. Biasanya kalau misalnya diperhatikan gitu ya, biasanya di sekitar dari lesinya tersebut atau di tungkai-tunggainya itu kalau diperhatikan itu banyak terdapat varises ya. Jadi di situ kelihatan berbagai ini ya pembuluh darahnya itu melebar gitu sehingga apa bisa menimbulkan gangguan vaskularisasi gitu ya. Jadi makanya timbul dermatitis, kemudian juga kadang bisa juga disertai dengan ulkus. Untuk terapinya ini bisa dengan meninggikan kaki, kemudian juga eh, olahraga, kemudian bisa dengan ini ya apa pakai stocking yang kompresi gitu ya sehingga ini memudahkan untuk kembali lagi ke aliran darahnya itu kembali ke jantung seperti itu. Kalau misalnya yang berat mungkin bisa diperlukan juga pembedahan untuk varisesnya tersebut gitu ya. Kadang untuk misalnya kalau untuk cara apa untuk dari dermatologi sendiri biasanya kita berikan obat-obatan yang mengandung kortikosteroid ya itu bisa berupa yang topikal maupun yang sistemik itu dari yang golongan yang ringan, yang potensi ringan sampai yang sedang dan apabila ada infeksi sekunder maka kadang kita berikan juga antibiotik yang baik itu yang topikal maupun yang oral. Ya, ini mungkin beberapa ini ya eh, kelainan yang bisa dialami oleh orang-orang lansia. Berikutnya lagi yaitu, nah ini sudah pada bagian yang terakhir ya. Jadi kita apa setelah tadi kita bahas mengalami perubahan apa aja yang terjadi pada kulit lansia, kemudian kelainan apa saja yang bisa timbul, maka pada yang bagian terakhir yaitu bagaimana cara merawat kulit pada lansia. Ini ya. Yang jelas pasti kita ini ya sebenarnya sama seperti perawatan kulit pada umumnya gitu yang jelas kita tapi di khususnya kalau untuk pada lansia ini kita pilihkan bahan-bahan yang mungkin yang lembut ataupun yang gentle gitu ya. Contohnya seperti penggunaan ini ya untuk yang pertama yaitu untuk bahan-bahan yang bisa untuk membersihkan kulit. Jadi tetap ini ya pasien lansia pun juga harus di ini ya kita sarankan untuk tetap mandi sehari 2 kali juga ya. Kadang beberapa lansia itu ini sudah malas kalau untuk suruh mandi. Kadang bisa mandinya itu mungkin 2 hari sekali atau mungkin kadang bahkan mungkin bisa ada juga yang mungkin seminggu cuma 2 kali aja mandi. Ya karena mungkin merasa ya ini merasa karena tidak berkeringat jadinya makanya oh rasanya masih bersih kulitnya padahal sebenarnya tetap harus mandi sehari 2 kali juga gitu ya. Paling nggak untuk membersihkan berbagai macam apa entah itu kuman ataupun jamur yang ada di kulit seperti itu ya. Jadi di sini kita sarankan untuk penggunaan skin cleanser atau pembersih kulit yang gentle ataupun yang lembut. Dan juga apa? Ketika mengeringkannya pun, ketika memakai handuk pun juga dengan cara yang tepat ya. Jadi jangan terus digosok-gosok karena apabila terlalu keras menggosoknya kulitnya maka akan bisa lecet, bisa timbul luka juga. Sehingga kita sarankan mungkin hanya cukup ditap-tap aja sehingga apa? Kulitnya itu sudah kering gitu ya, tidak basah lagi itu. Selain cleanser juga kita sarankan juga untuk mempertahankan hidrasi kulit. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan menjaga asupan cairan. Kadang orang-orang lansia ini sudah ini ya tahap kadang malas minum juga gitu ya. Jadi tetap kita harus ingatkan untuk tetap minum sehingga asupan dari air pun juga tercukupi gitu ya. Karena efeknya apa? Ketika seseorang itu kekurangan cairan maka bisa dehidrasi dan juga kadang ini apa? Efeknya pun nanti ke kulit juga akan menjadi kulitnya menjadi kering gitu ya. Kemudian selain itu juga kita sarankan juga apabila mandi boleh menggunakan air hangat tapi jangan yang terlalu panas. Jadi mungkin cukup yang suam-suam kuku gitu ya. Jadi jangan terlalu panas sekali. Kemudian berikutnya lagi yaitu penggunaan dari humidifier ya. Jadi biasanya pada lansia yang mungkin kamarnya itu menggunakan AC gitu, apabila dinyalakan terus AC-nya terus menerus, maka efeknya juga mengakibatkan kulitnya menjadi kering sehingga ini bisa timbul berbagai macam permasalahan di kulit. Sehingga untuk mengakibatkan supaya tidak terlalu kering, maka boleh kita sarankan untuk penggunaan dari humidifier ya sehingga untuk mengimbangi supaya kelembabannya ruangan itu tetap terjaga gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yaitu kita sarankan untuk melembabkan kulit yaitu dengan penggunaan pelembab yang dari bahan eksternal ya. Jadi
perlu kita sarankan juga untuk menggunakan lotion ya, lotion ataupun moisturizer itu setelah mandi. Jadi supaya karena nih biasanya kalau pada latihan tadi yang saya jelaskan tadi berbagai natural moisturizer faktornya itu sudah pada berkurang. Jadi faktor-faktor kelembapan naturalnya itu sudah berkurang sehingga perlu ini ya tambahan dari luar. Di sini bisa kita pilihkan berbagai macam jenis yang pelembab ya. Bisa dari yang jenis yang oklusif ataupun yang humektan maupun yang emolien ya. Di sini jadi bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari kulit seperti itu. Sehingga tetap terhidrasi kulitnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu proteksi kulit. Ya, di sini ada proteksi yang berupa fisik ya. Contohnya mungkin kalau misalnya seorang lansia itu mau keluar rumah ya, mungkin bisa kita sarankan untuk menggunakan topi ataupun kadang payung juga bisa ataupun kacamata hitam dan juga menggunakan pakaian yang tertutup ya. Ini yang secara proteksi secara fisik. Berikutnya lagi bisa kita sarankan untuk penggunaan tabir surya yang jelas untuk yang spektrum luas itu ya, baik itu yang untuk menahan UVA maupun yang UVB ya. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu menghindari pajanan matahari dengan sinar UVB yang tertinggi. Ya, ini biasanya pada pukul 10 sampai pukul 2 ini biasanya yang UV indeksnya itu yang paling sedang puncak-puncaknya sehingga kita sarankan supaya lansia tersebut jangan banyak beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Sebaiknya mungkin kalau misalnya mau olahraga mungkin sebaiknya di bawah jam 10 gitu ya. Mungkin antara jam 6 jam 7 pagi itu masih bagus. Jadi bisa untuk membantu ini ya ketika pembentukan dari vitamin D juga itu pasti bagus untuk misalnya itu jam-jam jam 7 jam 8 itu masih bagus gitu ya. Tapi apabila sudah lebih dari jam 10 itu UV indeksnya sudah tinggi maka itu sudah tidak bagus lagi gitu ya itu karena pasti bisa mengakibatkan tadi penuaan tadi itu gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah sore ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Jadi bahannya tidak terlalu banyak. Dok. Boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya silahkan. Ini kok peserta kuliahnya lama-lama semakin habis nih. Tadi ada 53 sekarang jadi 41 orang aja ini. Nggak ada yang bertanya ini? Sudah cukup jelas semuanya? Belum ada, Dok. Oke, kalau belum ada pertanyaan, oke. Saya masih ada kuliah lagi nggak untuk sore ini? Sudah selesai ya kuliahnya nggak ada kuliah Ya, lagi ya? tidak ada, Dok. Oke, ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk kuliah sore hari ini. eh Nanti mungkin semoga nanti pada saat mengerjakan soal-soal bisa mengerjakan semuanya, gitu ya. Dipelajari lagi untuk yang untuk bahan kuliahnya ini. Mungkin nanti kalau misalnya membutuhkan bahannya, nanti mungkin untuk koordinatornya mungkin bisa menghubungi saya ya untuk minta slide-nya ini. Baik, Dok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk kuliah sore hari ini ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan kuliah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, kasih, dokter. dokter. Sama-sama. Izin live ya.